Halo semuanya, saya di sini Vera Daniatina Baban dari Prodi Pendidikan Ekonomi akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai dasar negara. Perlu kita ketahui, Pancasila merupakan pedoman bagi negara Republik Indonesia, yang artinya pedoman nasional Indonesia yang memuat berbagai kontribusi dan kekuatan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Jadi, Pancasila didirikan sebagai dasar negara dan diterima oleh seluruh warga negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak ada satupun kekuatan yang mampu memisahkan Pancasila dan Indonesia dari kehidupan bangsa Indonesia, karena konstitusi menggambarkan kepribadian nasional dan cara hidup berbangsa dan diuji kebenaran dan kapasitasnya. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum di DPR GR 9 Juni 1966 yang melandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Jadi, Memorandum DPR GR itu disahkan nomor 20/MPRS/1966. Nah, Pancasila adalah jiwa raga seluruh rakyat Indonesia yang memberikan kontribusi atau kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbing dan mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang makin baik untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Sehingga Pancasila didirikan sebagai dasar negara dan diterima oleh seluruh warga negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak ada satu kekuatan pun yang memisahkan Pancasila dan Indonesia dari kehidupan bangsa Indonesia. Karena itulah konstitusi ini menggambarkan kepribadian nasional dan cara kehidupan bangsa dan diuji kebenaran dan kapasitasnya. Halo semuanya, saya Samuel Tobing. Saya akan melanjutkan materi Pancasila sebagai dasar negara yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai sejarah Pancasila. Di dalam rapat BPUPKI tanggal 1 Juli 1945 di dalam maklumat sekaligus dimuat dalam pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan inilah yang biasa kita singkat dengan BPUPKI. Nah, peran badan ini adalah untuk meneliti dan mengumpulkan proposal-proposal yang akan diajukan lebih lanjut mengenai dasar pembentukan negara. Nah, anggota dari badan ini dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dan rapat pertamanya diadakan tanggal 29 Mei 1945. Jadi proposal-proposal yang telah diajukan tadi akan diajukan kepada pemerintahan Jepang untuk dijadikan sumber pedoman dalam merumuskan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada sesi pertama ini diadakan diskusi lebih lanjut tentang calon-calon dasar nasional Indonesia. Pada sesi pertama ini banyak anggota termasuk Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Dr. Supomo yang angkat bicara dan mengusulkan calon dari akar rumput atau dasar fondasi negara Indonesia yang independen atau berdiri sendiri. Sebenarnya ada 3 tokoh yang merumuskan dasar negara ini, diantaranya Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Bung Karno. Namun sebelum ke situ kita hanya akan membahas 2 tokoh, yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Yamin dan juga Insinyur Soekarno. Pertama ada Bapak Muhammad Yamin. Beliau mengusulkan 5 dasar negara yang terdiri dari peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan juga kesejahteraan rakyat. Jadi 5 asas ini diusulkan oleh Bapak Dr. Muhammad Yamin sebagai dasar negara untuk didiskusikan lebih lanjut. Nah, selain Muhammad Yamin, kita juga akan membahas Insinyur Soekarno. Nah, beliau juga mengusulkan 5 hal yang terdiri dari ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Usulan-usulan ini diajukan pada tanggal 29 Mei 1945, kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mengajukan usul mengenai calon dasar negara yang terdiri atas 5 hal, yaitu yang pertama nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mulakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang terakhir adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Demikianlah usulan-usulan yang disampaikan oleh para tokoh dalam pembentukan dasar negara yang berlandaskan pada Pancasila. Kali ini oleh Bung Karno diberi nama Pancasila. Lebih lanjut, Bung Karno mengemukakan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi trisila, yaitu yang pertama sosionasionalisme, yang kedua sosiodemokrasi, dan yang ketiga ketuhanan.
Berikutnya, 3 hal ini menurutnya juga dapat diperas menjadi ekasila, yaitu gotong royong. Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara panitia kecil dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Hasil yang dicapai antara lain disetujuinya. Dibentuk sebuah panitia kecil penyelidik usul-usul atau perumus dasar negara, yaitu terdiri atas 9 orang, yaitu yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Dr. Anies Muhammad Hatta, yang ketiga MRAA Maramis, yang keempat Kahau Wacin Hasim, yang kelima Abdul Kahar Muzakir, yang keenam Abi Kusno Jokro Sujoso, yang ketujuh Haji Agus Salim, yang kedelapan Ahmad Subarjo, yang 9 Muhammad Yamin. Subkomite yang beranggotakan 9 orang pada saat itu juga melanjutkan proses tersebut dan berhasil menyusun calon pembukaan Undang-Undang Dasar. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR GR pada tanggal 9 Juni 1966 yang menandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurtikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Memorandumnya DPR GR itu disahkan oleh pula dari MPRS dengan ketetapan nomor 20 MPRS 1966, ketetapan MPR nomor 5 MPR 1973 dan ketetapan MPR nomor 9 MPR 1978 yang menuliskan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum di Indonesia. Inilah sifat dasar Pancasila yang pertama dan utama, yakni sebagai dasar negara dalam kurung Konstitusi ataupun Konstitusi Republik Indonesia. Pancasila yang terkandung dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebut dengan ketetapan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang dapat dianggap sebagai perjelasan atau perjemahan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Dengan syarat utama sebuah bangsa menurut Ernest Renan kehendak untuk bersatu, leadership, and civility, dan memahami Pancasila dari sejarahnya dapat diketahui bahwa Pancasila merupakan sebuah kompromi dan konstitusi ada nasional karena memuat nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh semua golongan dan lapisan masyarakat Indonesia. Maka Pancasila merupakan intelijen choice karena mengatasi keanekaragaman dalam masyarakat. Indonesia dengan ditetapkannya toleran terhadap adanya perbedaan, penetapan Pancasila sebagai dasar negara tak hendak menghapuskan perbedaan indifferensis. Terkait hal tersebut, pernyataan dari Dr. Supomo, jika kita ingin mendirikan negara Indonesia yang sesuai dengan ciri-ciri sifat dan corak masyarakat Indonesia, negara kita harus berdasarkan paham integrasi atau pihak provinsi, tidak bersatu dengan kelompok terbesar dan juga tidak mempersatukan paling kuat dengan kelompok lain, tetapi mengalahkan semua kelompok dan semua individu dan bersatu dengan semua lapisan rakyat dan menegakkan dengan segala hukumnya. Mengenai hal itu, Kirti Dipoido menjelaskan, negara Pancasila adalah suatu negara yang didirikan, dipertahankan, dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua warga Indonesia atau kemanusiaan yang adil dan beradab, agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraan lahir batin selengkap mungkin, memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa atau keadilan sosial. Pandangan ini menjadikan Pancasila sebagai suatu kesatuan bangsa atau holistik dan inklusif yang dibangun di
dibina dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan harkat dan martabat serta hak asasi seluruh warga negara Indonesia. Perlindungan dan pengembangan harkat martabat adalah tugas negara. Artinya, dengan mempertimbangkan kualitas manusia adalah manusia menurut prinsip identitas sebagai tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagai kesatuan sistem yang ditegaskan dengan Kepres nomor 12 1968. Pancasila memiliki struktur piramida yang hierarkis. Setiap sila atau asas memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dan saling mengaktifkan. Tidak ada gunanya melanggar satu aturan dan mencari pembenaran untuk aturan lain. Oleh karena itu, Pancasila juga harus dipandang sebagai suatu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Upaya pemisahan regulasi dari Pancasila menjadi satu kesatuan yang utuh akan membuat Pancasila kehilangan esensinya sebagai dasar negara. Sebagai alasan mengapa Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh ialah karena sila dalam Pancasila tidak dapat diantitesiskan satu sama lain. Secara tepat dalam seminar Pancasila pada tahun 1959, Profesor Noto Nagoro melukiskan sifat hierarkis piramidal Pancasila dengan menempatkan sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai basis untuk bentuk piramid Pancasila. Dengan demikian, keempat sila yang lain haruslah dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa. Secara tegas, Dr. Hamka mengatakan, tiap-tiap orang beragama atau percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, Pancasila bukanlah sesuatu yang perlu dibicarakan lagi. Karena sila yang keempat dari Pancasila sebenarnya hanyalah akibat dari sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang sesungguhnya itu adalah berisi yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia serta berkerakyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana berketuhanan yang Maha Esa, yang berpersatuan Indonesia juga, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang ketiga ada persatuan Indonesia, yang dimana berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab serta persatuan Indonesia dan Pancasila di masa saat ini. Misalnya warga negara Indonesia yang bekerja di organisasi Ikhwanul Muslimin menyebut kurangnya keadilan sosial. Para pemimpin nasional yang seharusnya mensejahterakan rakyatnya ternyata tidak. Kekayaan rakyat dicuri, terkikis dan semuanya terbuang sia-sia. Indonesia saat ini sedang menghadapi banyak masalah besar. Korupsi merajalela, hukum dimanipulasi, bukan untuk melindungi kepentingan rakyat, tetapi untuk melindungi para penjahat, pejabat korupsi dan terorisme. Kerukunan umat beragama yang dituntut Pancasila sebenarnya jauh dari kenyataan di Indonesia saat ini. Orang harus dibebaskan dari agama dengan prinsip pertama percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi kenyataannya tidak. Ini adalah untuk meneliti dan mengusulkan proposal yang akan diajukan selanjutnya untuk dijadikan dasar atau acuan pembuatan. Tersebut pernyataan dari Dr. Supomo, jika kita ingin mendirikan negara Indonesia yang sesuai dengan ciri-ciri sifat dan corak masyarakat Sebagai dasar negara yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu Pancasila sebagai dasar negara Melanjutkan materi tentang Pancasila sebagai dasar negara yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Kelima, hari